Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri shamsika. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun fi arkanil islami. Faslun, adapun ini adalah fasal fi arkanil islami yang menjelaskan tentang rukun-rukun Islam. Arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Arkan di sini adalah jamak dari ruknun, yang artinya adalah tiang atau penyangga, jaga. Arkanul Islam, ya, tiang-tiang Islam. Rukun Islam itu khamsatun, ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Syahadatu, bersaksi dan meyakini an la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, melainkan Allah. Di sini menafikan Tuhan-Tuhan selain Allah dan menetapkan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Dua kalimat syahadat ini adalah syarat seseorang untuk berstatus muslim, syarat seseorang untuk dikatakan muslim. Sehingga apabila ada seorang kafir atau dengan istilah sekarang non-muslim ingin masuk Islam, maka dia wajib mengucapkan 2 kalimat syahadah ini. Tidak hanya cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadah, tapi dia juga harus meyakini di dalam hatinya apa yang dia ucapkan. Karena 2 kalimat syahadah ini adalah untuk menjadikan dia berstatus muslim, atau untuk agar dia disebut orang Islam. Sedangkan meyakini di dalam hati itu adalah agar dia menjadi seorang mukmin. Antara Islam dan iman ini adalah 2 hal yang tidak bisa dipisahkan. Dijelaskan di dalam kitab Irsyadul Ibad, qala at-Tajuh as-Subuki, al-Islamu a'malul jawarih. Qala, berkata at-Tajuh as-Subuki, Imam Tajuddin as-Subuki, al-Islamu a'malul jawarih. Islam itu adalah pekerjaan anggota tubuh. Membaca syahadat itu adalah pekerjaan mulut, lisan. Kemudian sholat itu pekerjaan anggota tubuh, kemudian puasa, kemudian zakat, dan juga haji. Itu semua adalah pekerjaan anggota tubuh, a'malul jawarih. Wala yu'tabaru illa ma'al iman. Dan ini semua, ya, Islam ini tidak dianggap illa ma'al iman, kecuali disertai dengan iman. Apa itu iman? Wal iman tasdiqul qalbi. Iman itu adalah tasdiqul qalbi, pembenaran di dalam hati. Jadi kita mengucapkan kalimat syahadah
di dalam hati kita membenarkan apa yang kita ucapkan. Wala yu'tabaru illa ma'at talaffudhi bisyahadataini. Dan iman saja itu tidak dianggap kecuali jika disertai dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Jadi tidak dua-duanya ini, yaitu Islam dan iman, ini adalah sepaket, tidak bisa dipisahkan. Tidak cukup dengan hanya mengucapkan kalimat syahadah saja tanpa mengimani. Kalau hanya mengucapkan dua kalimat syahadah tapi tidak mengimani di dalam hatinya, maka berarti dia adalah munafik, orang munafik. Hanya agar selamat dari hukum-hukum Islam, agar dia tidak diperangi di dunia. Sedangkan iman saja dan juga iman saja tanpa mengucapkan kalimat syahadah, maka itu tidak cukup. Dijelaskan bahwasanya Imam An-Nawawi di lanjutannya di kitab Irsyadul Ibad, wa naqala An-Nawawi fi syarhi Muslimin ittifaq ahli sunnati. Wa naqala dan mengutip An-Nawawi, Imam An-Nawawi fi syarhi Muslimin di kitab syarah Muslim, Sahih Muslim, ittifaq ahli sunnati, kesepakatan ahli sunnah, wal muhadditsina, dan ulama ahli hadis, wal fuqaha'i, dan ahli fikih, wal mutakallimin, dan ulama ahli tauhid, ala anna man amana biqalbihi, bahwasanya orang yang beriman di dalam hatinya, iman bahwasanya Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, tapi dia walam yantik bilisanihi, namun dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat dalam lisan dengan lisannya, ma'a qudratihi, padahal dia sebenarnya mampu untuk mengucapkan kalimat syahadat. Misalnya dia berkata, mengapa harus mengucapkan dua kalimat syahadat? Kan saya sudah mengimani di dalam hati. Padahal dia mampu untuk mengucapkan dua kalimat syahadah. Maka bagaimana orang yang seperti ini hanya mengimani saja tapi tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadah padahal dia mampu? Maka kana mukhladan finnari, maka dia termasuk atau tergolong orang-orang yang akan kekal di neraka nanti, abadi di neraka, akan berada di neraka nanti. Jadi tidak cukup dengan hanya mengucapkan dua kalimat syahadah saja tanpa iman di dalam hati. Begitu juga sebaliknya, tidak cukup hanya iman di dalam hati tanpa mengucapkan dua kalimat syahadah. Terus bagaimana kalau seperti orang yang bisu misalnya? Maka kalau orang yang bisu, cara melafadzkan kalimat syahadahnya yaitu dengan isyarah yang bisa difaham. Tetap ya. Jadi dua kalimat syahadah ini adalah syarat untuk seseorang dikatakan muslim. Kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul yang diutus oleh Allah kepada semua makhluk, kepada malaikat, kepada jin, dan juga kepada manusia. Kemudian rukun Islam yang kedua wa iqamus salatih, dan mendirikan salat. Salat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu harus didirikan, harus dilaksanakan kalau mengaku sebagai muslim. Salat ini adalah anggota ibadah badaniyah yang paling utama daripada ibadah badaniyah yang lainnya seperti puasa. Jadi salat itu adalah ibadah badaniyah yang paling utama. Setelah itu adalah puasa. Dan setelah puasa adalah haji. Rukun salat, fardunya salat
itu lebih utama daripada farduhnya ibadah badaniyah yang lainnya. Wa iqamus salati, kemudian yang ketiga adalah wa ita'uz zakati, dan membayar zakat. Membayar zakat. Zakat ini diberikan kepada al-asnaf ats-tsamaniyah, yaitu golongan yang 8 itu. Orang fakir, orang miskin, orang fuqara, masakin, dan yang lainnya. Kemudian wasaumu Ramadhanah. Yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kelima adalah wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa hajjul baiti, dan melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, man istata'a, bagi orang istata'a yang mampu, ilaihi, ke Baitullah, sabilan, perjalanannya. Ini haji, terkhusus haji, maka ini khusus bagi orang yang mampu melaksanakan, itu mampu dalam segi kendaraannya, mampu dalam segi ongkosnya, dan yang lainnya. Ini rukun Islam. Jadi rukun Islam itu ada 5. Saya yakin Anda semuanya sudah hafal. Arkanul Islam sudah ada 5, dan ini sudah banyak dilakukan. Jadi yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian yang kedua adalah iqamus shalah. Kemudian yang ketiga ita'uz zakah. Yang keempat adalah shaum Ramadan. Yang kelima adalah haji ke Baitullah. Ya, ini adalah penjelasan tentang faslun fi arkanil Islam. Sampai jumpa di video berikutnya di faslun fi arkanil iman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.